Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Tangisan di Tengah Hutan. Kita mulai saja ceritanya. Malam itu, angin dingin menyusup di sela-sela pohon, membuat dedaunan bergesekan seperti bisikan rahasia. Bim Bim, dengan hoodie hitamnya yang sudah agak kumal, duduk di tepi taman kampus sambil menatap kakak dengan mata penuh tantangan. Bro, malam ini kita harus buktikan siapa yang paling berani. Bim Bim mengangkat alisnya, menatap ke arah teman yang duduk santai sambil mengutak-atik senter di tangan. Kakak, yang berkacamata tebal dan jaket tebal, menoleh dengan tatapan setengah penasaran, setengah skeptis. Bim Bim, lu ini serius? Malam-malam gini mau uji nyali ke hutan angker di pinggir kota? Seriusan? Serius dong. Ini bukan main-main, Kak. Kita masuk hutan itu, rekam videonya, dan nanti bisa kita unggah di TikTok. Kita akan jadi legenda kampus. Bim Bim menyeringai, mencoba terdengar menakutkan padahal suaranya sedikit gemetar. Kakak menghela napas panjang. Lu kan tahu gue bukan tipe orang yang suka uji nyali tanpa persiapan. Lagian, gue baca tadi di blog, katanya hutan itu ada kuntilanak beneran loh. Ngeri bro. Ah, itu cuma mitos. Bim Bim melompat dari bangku, menepuk dada sendiri. Gue paling jago menghadapi hantu. Kalau lo takut, ya tinggal ikutin gue aja, Kak. Santai, nggak bakal terjadi apa-apa. Kakak menatap Bim Bim dengan ekspresi tak percaya sambil menahan tawa. Santai katanya, bro. Lu paling panik kalau denger daun jatuh, apalagi kalau ada kuntilanak beneran. Itu berbeda. Gue tenang kalau menghadapi hantu. Bim Bim membela diri sambil mengibas-ngibas tangannya seperti mencoba mengusir ketakutannya sendiri. Kakak menepuk bahu Bim Bim dan tersenyum sarkastik. Oke. Kita lihat aja nanti siapa yang paling berani. Tapi gue cuma ikut karena penasaran sama mitos kuntilanak. Gue mau buktikan teori gue, apakah kuntilanak itu benar-benar ada, atau cuma cerita buat ngerjain anak-anak kayak kita. Bim Bim tersenyum lebar, menepuk punggung kakak dengan penuh semangat. Itu baru teman sejati. Malam ini kita akan jadi legenda, Kak. Gue udah siap bikin lo ketakutan sampai nggak bisa tidur seminggu penuh. Kakak hanya menggeleng, tapi senyum tipisnya mengungkapkan bahwa meski menentang, ia tak sepenuhnya menolak. Asal lu jangan nangis duluan ya kalau ketemu hantu. Lah, gue? Nangis? Nggak mungkin. Bim Bim melompat-lompat di tempat, mencoba terdengar gagah, tapi alih-alih menakutkan, kelakuannya justru membuat kakak menahan tawa. Dan malam itu, di bangku taman kampus yang sepi, dua sahabat itu bersiap untuk petualangan yang bakal bikin mereka ketakutan, tapi juga tertawa sejadi-jadinya. Setelah sepakat untuk menguji keberanian, Bim Bim dan kakak kembali ke kos masing-masing untuk menyiapkan perlengkapan. Bim Bim memasukkan senter, botol air, dan beberapa bungkus roti ke dalam tas ransel yang sudah penuh coretan doodle horor ala dia sendiri. Kakak, gue bawa ini semua supaya nggak kelaparan kalau harus kabur dari kuntilanak, ujarnya sambil tertawa, padahal terlihat agak gugup. Kakak menatap ransel Bim Bim yang hampir meledak karena kelebihan muatan. Bro, lu bawa roti sama botol air doang? Gue bawa senter cadangan, powerbank, kompas, dan senter tambahan buat berjaga-jaga kalau lu panik lagi. Bim Bim menepuk dadanya. Santai, Kak. Gue cukup dengan satu senter aja. Gue kan jago menghadapi hantu. Kakak menatapnya sambil menahan tawa. Jago ya? Gue kasih taruhan, paling lu nangis duluan kalau lihat daun jatuh. Malam itu, mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan pinggiran kota. Lampu jalanan mulai redup, dan pepohonan di pinggir jalan tampak seperti bayangan hitam raksasa. Kak, kalau kita ketemu hantu, lu yang duluan ya kabur. Gue bakal jadi pahlawan, Bim Bim berbisik dramatis, padahal matanya sudah berputar-putar gelisah. Pahlawan katanya, kalau lu pahlawan, gue deh yang jadi penolong lu bro. Siap-siap aja nanti gue tarik lu kalau ketemu kuntilanak, kakak membalas dengan nada sarkastik, tapi matanya ikut was-was. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda tentang berbagai hantu yang mungkin mereka temui. Bayangin Kak, kalau ada kuntilanak duduk di atas pohon sambil nunjukin jari tengah ke kita, Bim Bim berseloroh. Kakak terkekeh. Ya ampun, lu mikirnya aneh banget.
Tapi bayangin kalau dia beneran muncul, gue bakal tarik lu ke pohon buat gue sembunyiin dulu. Tawa mereka terdengar aneh di tengah heningnya malam, tapi ketika mereka memasuki area hutan yang lebih lebat, suasana mulai berubah. Suara dedaunan bergesekan terdengar jelas, dan angin malam membawa aroma basah tanah serta daun yang membusuk. Dengar gak itu suara? Kayak tangisan bayi? Bim Bim menatap sekeliling, wajahnya memucat. Kakak menyalakan senter dan mengarahkan cahaya ke pepohonan. Ah, itu cuma suara angin yang lewat daun kering. Secara ilmiah, mungkin ada kelelawar, atau... Ya ampun, gue nggak mau mikir yang lain. Bim Bim gemetar. Kakak, jangan bohong deh, itu pasti hantu. Gue rasa, dia lagi ngikutin kita. Kakak menelan ludah, mencoba terdengar tenang. Lu nggak boleh panik, Bim. Kita masih di jalur normal, mungkin cuma suara burung hantu atau... Namun, suara tangisan itu semakin jelas, terdengar seperti berada tepat di dekat mereka. Bim Bim menjerit kecil, hampir menjatuhkan senter. Kakak, yang biasanya logis, juga mulai merasakan bulu kuduknya meremang. Ya ampun. Kak, gue nggak siap. Bim Bim berlari beberapa langkah ke depan sambil menunduk. Kakak menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi matanya terus menatap gelap di balik pepohonan. Oke, kita lanjut pelan-pelan. Jangan panik, jangan. Tapi kalau tiba-tiba, tangisan itu beneran, gue kabur sama lu, oke? Dan begitu mereka melangkah lebih dalam ke hutan, bayangan pepohonan tampak semakin menyeramkan, sementara suara tangisan samar tetap mengikuti mereka, membuat langkah mereka terasa berat, tapi tetap diselingi celotehan lucu yang membuat ketegangan malam itu agak ringan. Hutan semakin lebat. Pepohonan menjulang tinggi, ranting-ranting saling bersilangan seolah membentuk gerbang gelap yang menantang mereka. Bau tanah basah dan daun membusuk semakin menusuk hidung, membuat langkah mereka berat dan hati berdebar. Kak, lihat itu pohon. Bentuknya aneh banget. Bim Bim menunjuk ke sebuah pohon besar dengan cabang menjuntai seperti tangan raksasa yang siap meraih siapa saja. Kakak menyalakan senter tambahan, mencoba menembus gelap. Iya, itu pohon agak menyeramkannya. Tapi masih bisa dijadikan bahan TikTok kita nanti, katanya sambil menahan nada gemetar. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi, lemah, nyaring, dan entah dari mana asalnya. Bim Bim langsung melompat mundur 3 langkah, suaranya hampir pecah. Kak, itu bayi hantu. Kita bakal dimakan hantu bayi itu. Kakak mencoba tetap rasional. Gue rasa, mungkin suara angin lewat daun, atau ada anak kecil yang... Sudahlah. Jangan tanya gue logikanya. Kita fokus ke depan aja. Namun, saat Bim Bim mengangkat ponselnya untuk merekam, sebuah bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan. Lihat. Lihat itu. Kuntilanak, Kak. Kuntilanaknya nyata. Bim Bim menjerit, suaranya hampir pecah di tengah gelap. Ia menabrak ranting pohon sampai tersandung akar. Kakak buru-buru mengarahkan HP-nya ke bayangan itu, berniat merekam. Gue harus menangkapnya biar ada bukti. Hati-hati. Tapi langkahnya licin, kaki tersangkut lumpur basah, dan kakak jatuh terjerembab sambil mengomel. Dasar sialan tanah ini, Bim. Kau lihat nggak? Bim Bim, yang seharusnya panik, justru menahan tawa sambil berusaha membantu kakak berdiri. Kak, pemandangan lo jatuh ke lumpur itu lucu banget. Tapi serius, itu bayangan beneran. Mereka berdua berdiri sesaat, napas terengah-engah. Hawa dingin menyelimuti tubuh mereka, dan rasa takut mulai menggigit lebih dalam. Kak, gue rasa ini bukan prank biasa. Bim Bim berbisik, wajahnya pucat. Bayangan itu, nyata, dan dia kayak ngikutin kita. Kakak menunduk, menghapus lumpur di jaketnya sambil menatap sekeliling. Iya, gue juga ngerasain itu. Ini nggak kayak cerita horor biasa. Ini, serem bro. Bim Bim menelan ludah. Ya ampun. Kak, gue janji, kalau kita selamat, gue nggak bakal ikut uji nyali lagi seumur hidup gue. Kakak tersenyum tipis, tapi matanya tetap waspada. Setuju. Tapi sekarang, kita harus tetap jalan. Jangan sampai dia sadar kalau kita panik, nanti makin ganas. Mereka melanjutkan perjalanan, hati-hati menapaki akar pohon dan genangan lumpur,
Sementara bayangan putih itu terus bergerak samar di antara pepohonan, seolah mengawasi setiap langkah mereka. Suasana mulai mencekam, tapi tak bisa dipungkiri. Konyolnya Bim Bim dan kakak yang jatuh terjatuh membuat ketegangan itu sedikit terpecahkan dengan tawa gugup. Dan malam itu, hutan membuktikan satu hal. Ini bukan uji nyali biasa. Ini adalah panggung untuk hantu, dan dua sahabat yang kocak sekaligus penakut. Heningnya hutan malam itu hampir sempurna, hanya suara langkah kaki mereka di atas tanah lembab yang terdengar. Tapi kakak, yang sejak awal membawa buku mitos tua, tiba-tiba berhenti. Bim Bim, gue nemu sesuatu di sini, katanya sambil membuka halaman buku yang sudah kusam. Ini mantra lokal katanya bisa memanggil roh, atau minimal bikin roh datang kalau lagi dekat. Bim Bim menatap dengan mata membelalak. Kakak, jangan bilang lu mau nyoba itu sekarang, di hutan ini? Kita kan udah ketakutan setengah mati. Tapi, gue penasaran. Cuma mau lihat apa teorinya benar. Santai aja bro, jawab kakak sambil mulai membaca mantra dengan suara pelan. Tak disangka, angin malam berubah menjadi lebih dingin. Daun-daun bergesekan lebih keras, dan terdengar suara tangisan yang makin dekat, seperti bayi yang terus merintih. Kak, gue rasa ini bukan teori lagi, ini beneran. Bim Bim mulai mundur, suaranya terdengar panik. Dan tiba-tiba, di antara pepohonan, sosok itu muncul. Rambut panjangnya menutupi wajah, baju putih compang-camping berkibar diterpa angin, dan aura dingin menusuk tulang. Kakak dan Bim Bim terdiam, mata membelalak. Ya Tuhan! Kak, itu kuntilanak. Bim Bim menjerit, melompat mundur, tapi sialnya kakinya tersangkut akar pohon. Ia terjatuh ke tanah basah sambil mengeluh. Kakak buru-buru menahan Bim Bim agar tidak terjungkal lebih jauh. Bim Bim, pegang gue. Jangan jatuh lagi. Kita harus tetap berdiri. Bim Bim menatap kakak, wajahnya pucat, tapi bibirnya bergerak-gerak mencoba berkata, gue nggak bisa. Sebelum akhirnya mereka berdua hampir terguling karena akar pohon yang licin. Sementara itu, suara tawa dan tangisan makin jelas, seolah kuntilanak itu mulai mengelilingi mereka. Bayangan putih itu bergerak di antara pohon, menatap dengan sosok yang tak terlihat jelas di kegelapan. Kak, gue rasa kita nggak bakal keluar hidup-hidup kalau terus begini. Bim Bim gemetar, berusaha bangkit sambil menahan napas. Kakak menghela napas panjang, mencoba tetap logis meski bulu kuduknya meremang. Gue harus mikir. Oke, kita jangan panik, kita harus tetap bergerak perlahan. Jangan bikin dia nyadar kalau kita ketakutan bro. Bim Bim mengangguk, tapi begitu mereka melangkah lagi, ranting patah di bawah kaki Bim Bim. Ia menjerit kencang, Kak, bantu gue. Gue kejeblos tanah. Kakak menahan tawa yang hampir keluar, sambil panik, dan menepuk punggung Bim Bim. Bro, seriusan, kalau sekarang lu ketakutan, gue bakal ketawa juga loh. Tapi, fokus, jangan lihat bayangan itu terlalu lama. Mereka berdua berjalan terus, tubuh gemetar, napas terengah-engah. Horor malam itu semakin nyata, tapi kelakuan konyol mereka, jatuh, tersandung, dan teriak berlebihan, membuat ketegangan itu terasa campur aduk, takut tapi juga lucu. Dan malam itu, Bim Bim dan kakak sadar satu hal, ini bukan uji nyali biasa. Ini adalah perang antara dua sahabat penakut, dan kuntilanak yang nyata. Begitu sosok kuntilanak itu muncul di depan mereka, Bim Bim dan kakak langsung menyadari, ini bukan lagi uji nyali biasa. Sosok putih itu mulai melayang mendekat, rambut panjangnya berkibar diterpa angin malam, dan aura dingin seketika membuat tubuh mereka membeku. Lari kak! Lari, teriak Bim Bim sambil menarik lengan kakak. Kakak, yang sejak tadi berusaha tetap rasional, tak punya pilihan lain. Oke, kita harus kabur sebelum dia nyerang. Mereka berlari secepat mungkin, tapi hutan malam itu ternyata lebih licin dan penuh akar pohon yang menjalar. Bim Bim tersandung ranting, terpeleset ke tanah, dan hampir menabrak pohon. Bim Bim, pegang gue. Kakak menepuk punggung temannya sambil ikut tersandung akar pohon, membuat mereka berdua terhuyung-huyung seperti adegan komedi. Bim Bim melompat ke depan, tapi rambutnya tersangkut di dahan rendah. Kak, tolong. Gue nggak bisa lepasin diri. Kakak menepuk kepala Bim Bim dengan kasar tapi lucu. Gue bantuin bro, tapi cepat, sebelum dia nyerang.
Mereka berhasil melepaskan diri dan terus berlari. Namun, suara tawa seram dan tangisan makin dekat, seolah kuntilanak itu semakin menikmati permainan mengejar mereka. Kak, gue punya ide. Bim Bim terengah-engah. Ia meraih kain putih dari tasnya dan meletakkannya di atas kepala seperti topeng. Kita bikin kuntilanak palsu, biar dia takut sama kita. Kakak menatapnya skeptis. Bro, itu ide terburuk yang pernah gue dengar. Tapi Bim Bim sudah berlari ke arah pepohonan, melompat-lompat sambil menutupi wajah dengan kain. Sosok kuntilanak menatap sejenak, lalu dengan tenang melayang ke samping, meninggalkan mereka. Bim Bim menjerit, berhasil. Berhasil, Kak. Kita menang. Kakak menepuk dahinya. Berhasil? Lu hampir bikin kita ketabrak pohon, bro. Dia nggak takut sama kain putih lu, dia cuma nonton pertunjukan komedi gratis kita, kayaknya. Mereka terus berlari, saling dorong, tersandung ranting, dan kadang tergelincir ke genangan lumpur. Setiap kali mereka bangkit, bayangan kuntilanak selalu mengikuti dari jauh, seperti penonton yang tak puas melihat pertunjukan mereka. Kak! Dia masih ngikutin kita. Gue nggak tahan lagi. Bim Bim berteriak sambil meraba-raba jalan. Ya ampun bro, kita harus cari cara lain. Kakak menatap sekeliling, napas terengah-engah. Kalau kita pakai trik yang sama, dia cuma bakal ngikutin terus sambil ketawa di belakang kita. Di tengah hutan malam itu, teror dan komedi bercampur jadi satu. Mereka berdua panik, jatuh, tersangkut, menjerit, dan tertawa gugup bersamaan. Sementara kuntilanak itu seolah menikmati tontonan manusia paling konyol yang pernah ditemuinya. Dan malam itu, dua sahabat itu sadar satu hal. Mereka mungkin ketakutan setengah mati, tapi tetap kocak seperti komedi slapstick hidup di tengah horor nyata. Setelah dikejar dan jatuh terjatuh beberapa kali, Bim Bim dan kakak duduk terengah-engah di balik sebuah pohon besar. Wajah mereka basah oleh keringat dan lumpur, napas terengah-engah. Kakak, gue nggak tahan lagi. Kita harus mikir cara lain, Bim Bim akhirnya berkata dengan suara gemetar. Kakak menatap sekeliling sambil membuka buku mitos lagi. Oke, gue ingat cerita yang gue baca. Konon katanya kuntilanak takut sama cahaya terang atau pantulan cermin. Jadi, mungkin kita bisa bikin jebakan sederhana. Bim Bim menatapnya bingung. Jebakan? Maksud lo? Gue nggak ngerti, Kak. Kakak meraih senter tambahan dan beberapa potong cermin kecil dari tasnya. Lu tinggal pegang ini, Bim. Kita bikin pantulan cahaya dari senter ke cermin. Kalau dia muncul, cahaya itu bisa bikin dia kaget, atau minimal kabur sementara. Bim Bim mengangguk, meski matanya masih membelalak takut. Oke, gue siap, gue nggak takut. Maksud gue takut tapi, gue berani. Mereka menempatkan cermin di posisi strategis di atas ranting rendah, dan menyalakan senter. Ketika sosok kuntilanak muncul dari balik pohon, bayangan putih itu menatap sinar yang dipantulkan, seolah tersentak kaget. Lihat! Dia lari, Kak! Bim Bim bersorak sambil melompat-lompat di tempat, hampir menjatuhkan cermin. Kakak menahan tawa. Berhasil, bro. Tapi jangan terlalu heboh dulu, kita belum aman sepenuhnya. Bim Bim, yang selalu punya ide konyol, tiba-tiba menunjuk dirinya sendiri. Kak, gue punya ide lain. Kalau trik ini berhasil, gue bisa pura-pura jadi kuntilanak palsu dan menakut-nakuti balik dia. Kakak menatapnya dengan mata terbelalak. Bro, lu gila? Tapi, bisa jadi strategi terakhir. Cepat, sebelum dia sadar. Bim Bim menutup kepala dengan kain putih sisa yang mereka bawa dan merangkak di tanah sambil meniru gerakan kuntilanak. Sosok asli itu berhenti sejenak, tampak bingung. Kakak, yang semula skeptis, terkejut sendiri melihat Bim Bim muncul dari balik semak-semak. Bro, itu loh. Gue kira kuntilanak beneran. Bim Bim tertawa tertahan, menepuk bahunya. Kena, Kak. Strategi kita berhasil. Sekarang giliran lo bikin jebakan lain kalau dia balik lagi. Sosok kuntilanak, yang awalnya menyeramkan, tampak ragu dan mundur perlahan ke arah pepohonan. Cahaya senter dan pantulan cermin membuatnya berhenti sesaat, memberi Bim Bim dan kakak waktu untuk bernapas lega. Waduh, Kak, gue nggak nyangka, kita bisa bikin dia takut juga.
Bim Bim berbisik sambil menepuk dadanya bangga. Kakak mengangguk, meski wajahnya masih pucat. Iya, tapi ini baru sebentar. Kita harus tetap waspada. Tapi, akhirnya kita bisa balik menyerang dengan otak, bukan cuma lari ketakutan. Di tengah hutan malam itu, dua sahabat itu menemukan satu hal, bahwa kreativitas konyol bisa menjadi senjata menghadapi ketakutan, dan horor sekalipun bisa dibuat lucu, selama ada senter, cermin, dan keberanian setengah panik. Fajar mulai menyingsing ketika Bim Bim dan kakak akhirnya menapaki jalan setapak menuju pinggir hutan. Pakaian mereka basah oleh lumpur dan keringat, rambut berantakan, dan wajah penuh bekas lecet karena tersandung ranting. Napas mereka masih terengah-engah, tapi ada rasa lega yang perlahan mengisi dada. Ya Tuhan! Kak, gue nggak mau uji nyali lagi seumur hidup gue. Bim Bim menjatuhkan tasnya ke tanah, sambil menghapus lumpur di wajahnya. Kakak menepuk bahu temannya, tersenyum kering. Setuju. Gue juga nggak mau lihat hantu lagi, paling nggak sampai seminggu ke depan. Kita udah cukup trauma, bro. Bim Bim mengangguk, lalu tiba-tiba menatap kakak dengan mata berbinar nakal. Tapi kak, lo nggak mau ikut gue lagi uji nyali? Misal, ada hantu berikutnya? Kakak menatapnya setengah bingung, setengah lelah. Bro, lu serius? Gue baru aja selamat hidup-hidup dari kuntilanak, dan sekarang lu udah mikir hantu berikutnya? Bim Bim menepuk dadanya dramatis. Ya, kita harus jadi legenda, Kak. Legenda uji nyali yang gak takut sama apapun. Kakak menepuk wajahnya, setengah marah, setengah tertawa. Lu gila? Tapi udahlah, kita pulang dulu. Besok baru pikirin hantu-hantu berikutnya. Mereka melangkah meninggalkan hutan, menatap pepohonan yang kini tampak biasa saja di bawah cahaya fajar. Hutan yang tadi menyeramkan kini hanya terlihat sepi dan sunyi, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, ketika mereka sampai di rumah masing-masing dan baru saja bersiap tidur, terdengar suara samar dari pojok kamar, seperti tangisan lemah yang familiar. Kak, gue rasa, itu suara, sama kayak di hutan tadi. Bim Bim bergumam sambil menatap sekeliling. Kakak menelan ludah, matanya melebar. Lu yakin? Gak mungkin, itu, mungkin cuma angin bro. Ya kan? Tapi suara itu tetap ada, perlahan-lahan menghilang dan muncul lagi, seolah memberi pesan, aku belum pergi. Bim Bim menatap kakak, ekspresinya campur panik dan geli. Kak, kayaknya uji nyali kita belum selesai nih. Kakak menatap Bim Bim, setengah marah, setengah kesal tapi tak bisa menahan tawa. Ya ampun, lu bikin gue trauma lagi bro. Dan malam itu, meski basah, kotor, dan trauma, dua sahabat itu belajar satu hal, horor bisa bikin ketakutan setengah mati, tapi kalau bersama teman, bisa juga bikin ngakak sampai perut kram. Hutan angker mungkin sudah mereka tinggalkan, tapi kenangan dan kuntilanak tetap mengikuti mereka, dengan cara yang paling lucu dan menakutkan sekaligus. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Tangisan di Tengah Hutan berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.